Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fatima Sara dengan NIM F1S121-090 dari R003 Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baiklah, sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester mata kuliah Statistika Dasar dengan dosen pengampu Pak Pradita Eko Prasetyo Utomo, SPD MSc CIISA. Di mana di sini saya mengambil data yaitu tinggi 100 mahasiswa di suatu universitas. Berikut adalah data sebelum diurutkan. Data berikut adalah saya ambil di Google dari nomor 1 hingga 100 di sini, di mana data setelah diurutkan menjadi seperti ini, yaitu X-min-nya adalah 152 dan X-max-nya atau maksimalnya adalah 174. Kemudian, maka dari itu dari data ini kita kerjakan atau kita buat tabel distribusi frekuensinya. Ini disebut dengan data berkelompok. Nah, maka dari itu kita buat tabel distribusi frekuensinya. Yang pertama-tama kita harus cari banyak selang kelas. Banyak selang kelas ini memiliki rumus yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Nah, maka dari itu bisa kita dapatkan berikut 1 tambah 3,3 log N-nya ini kan tadi jumlahnya 100. Maka dari itu N-nya 100, maka log 100. Didapatkan 1 tambah 3,3 dikali 2, hasilnya 7,6 dan kita buatkan menjadi 8. Dengan keterangan K itu adalah simbol banyak kelas dan N adalah jumlah data. Kemudian kedua yang harus kita cari untuk menentukan tabel distribusi frekuensi yaitu penentuan dalam kelas. Yang pertama itu ada range. Range itu adalah di mana nilai pengamatan tertinggi dikurang dengan nilai pengamatan terendah. Di mana tadi bisa kita dapatkan nilai X-max-nya yaitu 174 dan juga X-min-nya adalah 152. Maka dari itu 174 dikurang 152, maka didapatkanlah range-nya yaitu 22. Kemudian yang kedua, udah kita dapatkan range-nya, kita mencari I-nya atau intervalnya. Di sini rumus interval adalah range dibagi dengan banyak selang kelas. Maka dari itu sama dengan 2 per 2 per 8 atau mendapatkan hasil 2,75 yang dibulatkan menjadi 3. Kemudian kita dapat tabel distribusi frekuensinya yaitu ini, di mana bagian selang ini tadi dia memiliki interval atau interval itu adalah 3. Nah, kita buat di sini, ini 192 adalah X-min-nya yang terendahnya tadi. Nah, kita buat tabel sebanyak banyak selang kelas. Banyak selang kelas itu ada 8, maka dari itu ini 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, nih. Nah, ini yang saya stabilo kuning ini adalah dari atas ke bawah itu adalah banyak selang kelas. Banyak selang kelas ada 8. Kemudian yang kedua kita tentukan X-min-nya. X-min-nya itu ada 152. Ini X-min-nya. Dan X-max-nya ada 174. Kita mulai dari 152 dulu. Kemudian ada intervalnya. Interval ini misal X-nya 152. Intervalnya ada 3. Maka kita hitung 152-nya itu ikut hitung. 152, 153, 154.
Ada 3 kan intervalnya, maka dari itu selangnya itu dari 152 sampai 154. Begitupun seterusnya. Yang seterusnya 155 sampai 157. Itu 155, 156, 157. Itu ikut ya 155-nya. Yang di sini nih itu ikut masuk hitung. Dimana dari data yang kita ketahui, dari data yang sudah berurut ini setelah dihitung, bahwa frekuensi dari selang kelas pertama itu ada 4, kelas kedua ada 11, kelas ketiga ada 10, kelas keempat ada 25, kelas kelima ada 20, kelas keenam ada 20, kelas ke-7 ada 6, dan kelas terakhir ada kelas ke-8 itu ada 4. Sedangkan XI-nya atau nilai tengahnya itu, karena dia ini intervalnya adalah 3, maka dari itu kita ambil nilai tengahnya, yaitu tengah-tengah sini. Tengah-tengah sini ya. Di antara ujung dan di antara awal. Ini di kelas pertama yang awalnya itu adalah 152, dan yang di X akhirnya yang di kelas pertama itu 154. Maka dari itu XI-nya atau nilai tengahnya itu atau itu adalah 153. X-nya 153. Begitu seterusnya. Ini 155 hingga 157. Maka dari itu XI-nya 156. Ini karena intervalnya ganjil ya. Maka dari itu gampang untuk kita cari dan tidak berkoma. Dan ini jumlah semua frekuensinya itu ada 100 data. Oke, yang kita cari pertama itu adalah, yang kedua itu adalah ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ada 3, yaitu mean atau rata-rata, median nilai tengah, atau modus nilai yang paling sering muncul. Rumus mean dari atau rata-rata dari data berkelompok itu ini ya. X bar sama dengan sum FI kali XI dibagi ma FI. Kita didapatkan ini dapatkan ini FI yang ini dan XI yang ini itu kita kalikan. Ini kita kalikan per kelas. Ini kita kalikan. Kita kalikan dan akan mendapatkan hasil nih. Nih, 4 kali 143, frekuensi 4. Ini selang pertama frekuensinya 4 dan XI-nya 153. Maka dari itu 4 kali 153. Kemudian ada kelas kedua dengan frekuensi 11 dan memiliki nilai XI 156. Maka FI kali XI-nya yaitu 11 kali 156. Dan hasilnya memiliki 16.310.000. Maka rata-rata dari data berkelompok yang saya punya ini adalah 16.350. Kemudian yang kedua ada nilai tengah. Dikarenakan N sama dengan 100, di mana 100 itu adalah bilangan genap, maka posisi nilai tengah ini atau median ini itu ada 2 kemungkinan. Maka kita tentukan dengan N per 2. Sama dengan 100 bagi 2. Sama dengan 50. Nah, kita dapatkan sini angkanya 50. Maka dari itu nilai tengahnya itu antara data ke-50 dan data ke-51. Di mana setelah saya urutkan dari kelas pertama yang memiliki frekuensinya 4, 1, 2, 3, 4, kemudian dan seterusnya, maka data ke-50 dan data ke-51 itu ada pada baris ke-161 sampai 163 dan 164 sampai 166. Ada di kelas 161 sampai 163. Nih, ada di ini ya. Ada di 2 yang saya stabilo warna hijau ini. Data ke-50 dan 51-nya. Dari itu rumus dari data median dari data berkelompok itu adalah ini ya. Dimana sama dengan tepi bawah median tambah interval dalam kurung N per 2 dikurang
frekuensi kumulatif. Kemudian tutup kurung dibagi FI. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu tepi bawah mediannya, yaitu tepi bawah median yang data ke-50. Data ke-50 161 dan 163. Maka dari itu tepi bawah mediannya itu di antara 160 dengan 161, yaitu 160,5. Ini. Kemudian ditambah intervalnya tadi ada 3. 3. Maka dari itu N-nya itu 100, 100 bagi 2, dikurang frekuensi kumulatifnya itu 25. Frekuensi kumulatifnya itu adalah frekuensi kumulatif itu adalah yang ini ya, saya coba kan. Frekuensi kumulatifnya itu adalah 4. Tadi kan ada di sini ya, dari 161 sampai 163, maka dari itu frekuensi kumulatifnya ini ada 4 ditambah 11, 15, 15 tambah 10, 25. Nah, frekuensi kumulatif sebelumnya ini, sebelum maka dari itu frekuensi kumulatifnya itu adalah 25. Kemudian FI, FI yang dibagi dengan FI. FI itu adalah FI yang dimana kelas data ke-50. Itu FI-nya 25. Nih, maka didapatkan seperti ini, maka sama dengan 160,5 ditambah 3 dibagi 25 per 25 yaitu 1, maka 160,5 dibagi 1,5 ditambah 3, 163 tambah 5. Kemudian yang terakhir ada modus. Di sini nilai yang paling sering muncul. Dilihat dari tabel yang paling banyak muncul ada di kelas 4. Karena kan kelas keempat itu memiliki kelas keempat ini yang ini memiliki frekuensi yang lebih banyak dari kelas yang lain yaitu 25. Nah, itu di mana kelasnya 161 sampai 163. Maka dari itu yang pertama kita menggunakan rumus modus. Ini ya untuk data berkelompok. Modus sama dengan tepi bawah modus tambah interval D1 per D1 tambah 2. D1 di sini adalah frekuensi kelas modus yang tadi kelas modus 161 sampai 163 dikurang dengan frekuensi kelas sebelum. Terus yang kedua itu adalah frekuensi kelas modus kurang frekuensi kelas sesudah. Maka didapatkan 160,5 ditambah 3 dalam kurung 25 kurang 10 per 25 kurang 10 tambah 25 kurang 20. D1-nya itu ya tadi ya udah kita dapatkan, maka hasil modusnya yaitu 162,75. Kemudian pembahasan yang ketiga ada ukuran penyimpangan data. Ukuran penyimpangan data di sini yaitu ada ini tabelnya, tabel yang sudah saya cari. Pertama simpangan rata-rata. Di mana kita dapatkan X bar atau minnya itu 163,5. Maka rumus SR-nya itu adalah SR ini maaf FI dalam kurung XI kurang X bar atau min dalam kurung per sigma FI. Maka dari itu 414 dibagi 100. Maka didapatkan SR-nya 4,14. Yang kedua dari penyimpangan data di simpangan baku yang memiliki rumus S sama dengan akar kuadrat dari sigma FI dalam kurung XI kurang X bar dalam kurung per N kurang 1. Maka didapatkanlah FI. FI dikali XI kurang X bar tadi itu 414. Maka kita masukkan N kurang 1 sama dengan 19 di sini. Setelah dicari 114 bagi 99, maka didapatkan 4,18181818. Akar dari 4, sekian itu adalah 2,04494 sama dengan atau sama dengan 2,1 sama dengan 1.
Kemudian yang ketiga ada variasi atau varian. Rumusnya itu adalah S kuadrat sama dengan sigma Fi kali Xi kurang X bar akar 2 per N. Nah, maka dari itu kita dapatkan Fi Xi kurang X bar pangkat 2 itu ini ya. Nih, kita cari dulu tadi Fxi-nya yang ini. Kita utamakan dulu Xi dikali X bar berapa. Kemudian hasil dari Xi dikurang X bar itu dikalikan dengan Fi. Kemudian didapatkanlah data ini. Nah, saya bukan. Kemudian data ini, misal 42, itu kita kuadratkan. Kita pangkatkan 2. Maka didapatkanlah hasil ini. Dengan jumlah 2540. Maka dari itu, sigma 2547 dibagi 100. Itu eh, sama dengan S. Sama dengan akar dari 25,47. Ini akar kuadratnya pindah ke kanan, maka jadi akar sama dengan 4,08 Kemudian pembahasan keempat itu ada implementasi ke RStudio. Pertama, tabel distribusi frekuensinya kita memasukkan data dengan sintak berikut. Untuk mengurutkan sintaks tersebut kita gunakan sintaks sort data. Untuk mencari maksimal data atau nmax dan nmin-nya itu dengan sintaks. Maka muncullah program seperti ini. Ini yang saya zoom. Dan seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk membuat tabel distribusi frekuensi di RStudio, kita cari banyak selang kelasnya dengan rumus jumlah underscore kelas ini bebas, ini nama variabelnya sama dengan 1 plus dalam kurung 3.3. 3.3 ini maksudnya adalah 3,3 dikali log 10 length data. Length data ini frekuensi banyak n artinya n. Kemudian kita pakai sintaks round jumlah kelas untuk membulatkan hasilnya, yaitu 8. Karena hasil jika tidak kita roundkan itu bisa berkoma-koma. Gini dalam RStudionya. Kemudian, yang ketiga, penentuan selang dalam kelas. Itu ada range ya. Range-nya itu dengan rumus range sama dengan max data dikurang min data. Dapatlah sini range 22. Kan muncul di values di sini. Environment di values, bagian values. Kemudian kita mencari intervalnya. Setelah mendapatkan range yang kita cari intervalnya itu dengan rumus I sama dengan range per jumlah kelas. Kita roundkan ya untuk membulatkan. Maka dari itu intervalnya didapatkanlah 3. Kemudian menentukan frekuensi data. Untuk menentukan banyakkan frekuensi dari data tersebut, maka butuh sebuah fungsi blok algoritma khusus untuk menghitung data tersebut dan memasukkan frekuensi ini ya. Ini seperti yang saya lihat pernah saya pelajari di ILMS. Kita masukkan fungsi frekuensi. Maka dia akan muncul di function. Kita masukkan. Kemudian hitung dan data frekuensi. Setelah fungsi perhitungan dibuat, lakukanlah perhitungan frekuensi menggunakan fungsi tersebut dengan mengetikkan perintah seperti frekuensi dalam kurung data, selang bawah, selang atas. Di mana keterangan di sini data adalah variabel yang menampung list data. Data di sini menampung list data. Sedangkan ini contohnya ya, 152 ini adalah dan seterusnya itu merupakan selang kelas yang sudah dihitung berdasarkan interval. Dan ini adalah 194 adalah selang atasnya. Seperti ini sintaks-sintaksnya. Hasilnya ya, ini hasilnya yang kolom ini. Ini sintaksnya dan seterusnya. Ini
Sesuai ya, sesuai dengan pengerjaan manual yang telah kita kerjakan tadi ini. Kemudian, masukkan data ke tabel distribusi frekuensi. Untuk memasukkan data, kita buat sintaks dengan tabel sama dengan edit dalam kurung data.frame dalam kurung. Habis itu tutup. Maka akan muncul pop-up window yang berisi tabel. Masukkanlah data-data hasil perhitungan ke dalam tabel tersebut. Pada tabel var1, variabel 1 digantikan menjadi selang dan checklist untuk karakter. Kemudian dan variabel kedua diganti menjadi frekuensi dan checklist numerik. Lalu masukkanlah data-data yang telah kita buat dengan manual ke dalam tabel tersebut. Maka jadilah tabel distribusi frekuensi seperti ini. Dalam implementasi R, kita juga bisa menggunakan, bisa mencari ukuran pemusatan data. Itu ada minnya, langkah-langkahnya itu menghitung XI tiap kelas. Kita hitung XI tiap kelas. Atau rata-rata tiap kelas. Atau nilai tengah dari tiap kelas. Ini sintaksnya ini adalah min dalam kurung 152 dibagi titik 2 154 menghasilkan ini. Kemudian masukkan data XI dan XI ke dalam tabel dengan edit data frame tadi. Maka minnya itu menggunakan rumus min sama dengan sum dalam kurung tabel dolar FIXI. Ini tabel dolar ini tabel dolar ini itu untuk kita memanggil tabel yang tadi ini, tabel yang udah kita buat tadi dengan nama tabel, kemudian pakai sintaks dolar, kita memanggil bagian apanya di dalam tabel itu. Kita pengen mengambil FIXI-nya ya kan. Maka dari itu kita tulis FIXI. Kita pengen data ini loh yang kita ambil. Maka tabel dolar FIXI per length data. Length data ini adalah 100. Didapatkan otomatis oleh RStudio-nya itu 163,5. Kemudian mediannya itu kita masukkan dulu dengan manual, tapi bahwa medianya itu 160,5. Kita roundkan I-nya tadi juga, yaitu 3, kemudian KM, kumulatifnya KM ini 20, kemudian frekuensi ininya 25, kemudian FM-nya juga 25. Rumusnya di RStudio median sama dengan TPM tambah round I. Round ini ingat ya untuk membulatkan. Dikali KM kurang FKM per FM. Terus sintaks ini untuk menampilkan hasilnya. Bukan cuma untuk menyimpan hasilnya. Maka 106, didapatkan 163,5. Sama dengan pengerjaan manual kita. Kemudian yang terakhir ada modus. Kita masukkan dulu nilai D1-nya dan D2-nya. Di mana D1 modusnya itu 25 kurang 10. Dan D2-nya itu 25 kurang 40. Tidak usah masukkan angkanya, tapi masukkan frekuensi sebelumnya dikurang sesudah gitu. Modus sama dengan TBM tambah round I dikali D1 per D1 tambah 2. Ini sintaksnya, kemudian hasilnya sama dengan pengerjaan yang di manual. Ini tabelnya sudah kita edit ya tadi. Nih, tabelnya ini udah kita edit. Kita masukkan selang, frekuensi, XI, dan FXI. Udah sintaks-sintaks yang kita kerjakan itu ada di sini. Median, habis itu modusnya, dan dia akan menyimpan data di values ini ya, di global environment. Kemudian next, kita lanjut ke ukuran penyimpangan data dalam RStudio. Pertama simpang rata-rata. Pertama kita masukkan dulu range data kelompoknya. X max-nya itu 175 dan X min-nya
152. Kita masukkan manual ya. Sini, ini sintaksnya kita tulis ini ya. DR Studio. Kemudian untuk ref data tunggal itu ini. Lalu kita masukkan rumus pang rata-rata. Yaitu ini. Ini si pang rata-ratanya variabelnya sesuai dengan tabel yang sudah saya buat tadi ya. Dimana SR sama dengan sum tabel dolar. Ini tanda petik untuk mengidentifikasi tanda kurung ini. Frekuensi dalam kurung XI kurang X bar tutup kurung per sum tabel dolar frekuensi. Dimana tabel dolar ini untuk memanggil tabel yang sudah kita buat. Jadi kan variabelnya namanya tuh tabel ya, tabel. Nah, sedangkan frekuensinya ini itu nama kolomnya. Maka hasilnya 4,14. Nih ya, saya perjelas tabel saya. Nih, ya. Nih, yang maksud saya itu tadi eh, tabel tabel dolar itu adalah untuk memanggil ini. Kemudian frekuensi XI kurang X barnya ada itu. Hasilnya itu sesuai dengan manual kita tadi ya. Pengerjaan yang manual kita kan. Kemudian ada varian. Varian sini dengan rumus varian sama dengan sum tabel dolar seperti ini sintaksnya udah menghasilkan 5,01996. Ini kita tambahkan SKRT ya, SKRT. Kemudian simpangan bakunya itu adalah S sama dengan SKRT dalam kurung varians. Dapatkan hasilnya ini. Kemudian ada pembuatan bar plot dari tabel distribusi frekuensi. Dengan sintaks berikut, sintaks ini adalah sintaks untuk membuat bar plotnya ya. Mana di Y-nya ini, Y ini itu menunjukkan jumlah mahasiswa. Kemudian X-nya ini adalah tinggi selang ya, selang kelas tinggi mahasiswa. Tadi kelas pertama 152 sampai 154 itu berjumlah dari memiliki frekuensi 4, maka dia di sini. Kemudian ada pie chart-nya berikut sintaksnya di mana frekuensi kelas yang memiliki frekuensi lebih banyak itu 161 sampai 163 berwarna hijau. Dia memiliki ruang atau bidang yang lebih banyak. Baiklah, sekian dan terima kasih presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.